Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armayana. Di sini saya akan menyampaikan imajinasi saya mengenai kepunahan massal ke-6. Yuk, langsung disimak aja. Saat ini, bumi berusia sekitar 4,54 miliar tahun. Sekitar 500 hingga 65 juta tahun lalu telah terjadi 5 kepunahan massal yang diakibatkan oleh bencana alam berupa meteor yang jatuh ke bumi atau meletusnya gunung berapi raksasa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepunahan massal ke-6 akan terjadi atau mungkin sedang berlangsung? Nah, menurut saya, kepunahan massal ke-6 sedang berlangsung saat ini. Hal ini diakibatkan oleh satu ulas spesies yang dapat merusak kehidupan spesies lainnya. Nah, spesies ini adalah Homo sapiens, atau yang lebih dikenal dengan manusia. Mengapa demikian? Homo sapiens atau manusia adalah spesies makhluk hidup yang paling berkuasa di bumi saat ini. Hanya manusia yang dapat melakukan hal-hal yang dapat merusak bumi. Ketika bumi rusak, maka alam dan ekosistem makhluk hidup yang ada di bumi ikut rusak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa alam adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup, di mana alam menjadi tempat makhluk hidup itu tinggal, menjadi tempat untuk mencari makan maupun berkembang biak. Namun, ketika hal itu rusak, di mana makhluk hidup tersebut akan tinggal, di mana ia akan mencari makan, dan bagaimana ia akan bertahan hidup. Nah, menurut saya, berikut ini adalah penyebab kerusakan alam yang dapat mengakibatkan kepunahan massal. Yang pertama, illegal logging atau penebangan liar yang dilakukan secara terus-menerus dapat mengakibatkan 30% makhluk hidup yang berhabitat di tempat tersebut terancam punah. Yang kedua, illegal fishing. Semakin canggihnya teknologi, maka semakin canggih pula alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, ketika penangkapan ikan tersebut dilakukan secara berlebihan, maka akan terjadi kepunahan massal pada spesies yang berada di laut. Nah, kemungkinan sekitar 25% spesies laut akan terancam punah. Yang ketiga yaitu perubahan penggunaan lahan darat dan laut. Yang keempat, perubahan iklim atau pemanasan global. Dan yang kelima, polusi. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai kepunahan massal ke-6 akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Diani. Jadi menurut saya kepunahan massal ke-6 akan terjadi atau sekarang kita sudah memasuki kepunahan massal yang ke-6. Nah, adapun penyebab dari kepunahan massal ke-6 ini yaitu manusia itu sendiri. Nah, di mana sekarang seperti yang kita ketahui, bumi kita telah diserang oleh wabah virus corona. Nah, seperti yang kita ketahui juga, sekarang banyak masyarakat yang semakin kurang patuh terhadap protokol kesehatan. Contohnya, masih banyak orang yang tidak menggunakan masker, berkumpul di keramaian, serta tidak menjaga jarak. Nah, sekarang juga banyak beredar informasi, baik itu melalui sosial media maupun berita yang menyebutkan bahwa virus corona tersebut merupakan konspirasi. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa virus corona ini merupakan isu-isu yang dibuat oleh pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang tidak mempercayai keberadaan dari virus corona ini. Adapun alasan mereka kenapa tidak mempercayai adanya virus corona ini, yang pertama, mereka tidak ingin merasa cemas atas dampak-dampak yang dapat mempengaruhi diri mereka jika mereka terpapar virus corona, dan mereka juga tidak ingin dibuat takut oleh angka-angka positif ya orang yang terkena virus corona.
dan juga mereka tidak mempercayai bahwa virus corona tersebut dapat membahayakan jiwa manusia. Virus corona ini termasuk virus yang penyebarannya itu sangat cepat, dikarenakan kebanyakan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi menurut saya di tahun yang akan datang virus corona akan berkembang sangat pesat dan sangat melonjak tinggi, serta bertambah terus kasus-kasus positif yang ada di bumi ini. Kemudian apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu rumah sakit kebanjiran pasien, dan sedangkan tenaga medis itu sangat kurang, sehingga banyak manusia yang terpapar virus corona ini tidak mendapatkan pertolongan dengan segera, sehingga pasien yang lambat dalam penanganan medis akan nyawanya tidak tertolong dan banyak memakan korban jiwa dan menyebabkan banyak manusia yang meninggal atau punah pada pandemi virus corona ini, dikarenakan lambat mendapatkan pertolongan dari medis. Nah, jadi menurut saya virus corona ini merupakan kepunahan massal ke-6 yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linta Anissa. Di sini saya akan berimajinasi sedikit mengenai kepunahan manusia yang ke-6. Menurut saya, kepunahan manusia yang ke-6 ini akan terjadi beberapa faktor. Yang pertama, adanya wabah COVID-19 yang terjadi saat ini. Kemudian adanya isu tsunami setinggi 20 meter. Dan yang ketiga yaitu dari National Geographic yang memprediksi adanya kepunahan manusia di tahun 2050. Kita akan membahas mengenai COVID-19. COVID-19 ini saat ini telah memakan korban meninggal sebanyak 1,26 juta per harinya yang menyerang ke beberapa negara yang ada di dunia. Kebayang gak sih kalau COVID-19 ini akan terus terjadi ke beberapa tahun yang akan datang? Nah, COVID-19 ini juga mempengaruhi perekonomian. Saat ini perekonomian yang ada di dunia sedang tidak stabil. Yang kedua, adanya isu tsunami setinggi 20 meter. Kita nggak ngebayangkan tsunami setinggi 20 meter akan terjadi. Jika itu benar-benar terjadi, berapa banyak korban jiwa yang akan meninggal dunia akibat tsunami tersebut. Nah, tsunami tersebut juga terjadi di pantai selatan Pulau Jawa, serta terjadi atau berpotensi ke daerah atau pantai-pantai yang menghadap ke Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, tsunami ini diakibatkan oleh gempa megatrust. Nggak kebayangkan, bukan hanya daerah tersebut yang akan terserang, otomatis negara-negara atau daerah-daerah yang dekat dengan daerah tersebut, titik gempa tersebut juga akan mengalami tsunami, walaupun tidak sebesar 20 meter. Yang ketiga, prediksi di tahun 2050 oleh National Geographic. National Geographic telah memprediksi dari tahun 2020 hingga tahun 2050. Nah, pada tahun 2050 akan terjadi titikan Celsius ilmiah lapisan es di Greenland dan Antartika dengan pemanasan sebesar 2 derajat Celcius. Pada tahap ini, dampak terhadap manusia sudah tidak bisa dikendalikan lagi, tidak bisa disangka lagi. Sebanyak 55% manusia akan mengalami kepunahan dan tidak bisa bertahan dalam kondisi tersebut selama 20 hari. Kebayang gak sih prediksi ini jika benar-benar terjadi di dunia ini? Bagaimana kita yang hidup saat ini akan menjumpai keadaan wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beranti. Menurut saya kepunahan ke-6 itu akan terjadi disebabkan oleh manusia itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya tidak tahu puncaknya itu kapan, namun startnya sudah dimulai dari sekarang. Saya pernah membayangkan bahwa COVID ini merupakan salah satu batu loncatan dari kepunahan yang akan datang, di mana COVID ini dibuat seolah-olah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit mematikan yang merata di seluruh dunia, dan penyembuhannya itu harus dilakukan juga merata di seluruh dunia
vaksin akan diberikan kepada semua manusia di seluruh dunia, dan nantinya atau vaksinnya itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa di mana di vaksin tersebut itu ada molekul-molekul zat atau bahkan DNA yang bisa bergabung di DNA manusia, dikarenakan nanti DNA tersebut yang sudah tercampur dengan DNA manusia akan selalu ada secara turun menurun dan akan meletus atau maksudnya itu puncaknya akan ada di suatu masa di mana waktu yang pas dan vaksinnya sudah merata di seluruh dunia. Nanti akan ada dari vaksin tersebut ada penyakit baru yang muncul yang lebih berbahaya 10 kali lipat, di mana sudah tidak bisa ditanggulangi atau tidak bisa diobati, dikarenakan manusia sekarang itu imunitas tubuhnya sudah dibuat oleh organisasi tersebut. Namun saya berpikir bahwa mungkin organisasi tersebut yang menginginkan wabah ini itu menginginkan kepunahan karena ingin suasana bumi yang baru. Namun di balik itu kumpulan organisasi tersebut ada yang berkhianat dan memanipulasi iming-iming yang akan terjadi ini. Jadi menurut saya kepunahan massal itu didalangi oleh sebuah organisasi tertentu yang memanipulasi janji manisnya kepada. Halo, saya Rivaldi. Saya ingin menjelaskan sedikit terkait bagaimana skenario terjadinya kepunahan massal menurut versi saya pribadi. Ini pendapat saya pribadi. Jadi kepunahan massal itu terjadi tidak lepas dari adanya isu-isu sosial ekonomi yang terjadi di beberapa wilayah dunia, seperti perang dagang, sosial ekonomi yang semakin tahunnya di tahun-tahun ke depan itu diperkirakan akan terjadi monopoli ekonomi oleh negara adidaya terhadap negara miskin maupun negara berkembang yang ada di belahan dunia. Kemudian hal ini menjadi sebuah kesenjangan, membuat banyak inflasi, membuat uang itu menjadi tidak berharga. Sehingga hal ini dengan adanya ekonomi politik tadi ditambah dengan isu-isu agama dan lain sebagainya yang memang kita lihat adalah berpotensi untuk terjadinya pecahnya Perang Dunia Ketiga. Nah, di Perang Dunia Ketiga ini itu akan saling perang oleh negara-negara yang bersangkutan menggunakan senjata nuklir, dan itu sangat merusak sumber daya alam maupun sumber daya manusia, apalagi walaupun kita negara yang tidak terkait dalam perang dunia tersebut, tapi dampaknya akan sangat terasa bagi kita semua. Kemudian belum lagi mega proyek yang kian membuat kelestarian wilayah konservasi itu semakin terancam seperti itu. Jadi setelah Perang Dunia Ketiga ini pecah, maka dengan banyaknya sekali aktivitas peperangan tersebut justru akan memicu yang namanya pergeseran lempeng tektonik dan lain sebagainya, gempa bumi dahsyat yang mengakibatkan tsunami yang besar pula. Jadi tsunami tersebut juga meluluhlantahkan wilayah daratan yang ada di permukaan bumi. Setelah hal tersebut, walaupun negara ada yang survive, itu pasti akan terjadi kelaparan di mana-mana, kemudian kesehatan, fasilitas umum juga terkacau semuanya. Hal ini justru memicu pemanasan global yang saling beriringan dengan kerusakan lingkungan ataupun bencana alam yang terjadi. Pemanasan global membuat kutub air es di utara dan selatan mencair, sehingga permukaan air laut naik, menutupi wilayah daratan yang rendah, dan ini memicu potensi tenggelamnya wilayah seperti yang sudah sebelumnya, yakni adalah Atlantis. Jadi itulah beberapa skenario yang paling tidak menggambarkan alur dari proses
terjadinya kepunahan massal ke-6 ini menurut saya pribadi. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang pemikiran saya bagaimana suatu saat nanti manusia itu punah secara massal. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun ke tahun, teknologi dan pemikiran manusia itu semakin maju. Nah, pada suatu saat nanti ada seseorang ataupun seorang ahli yang meneliti di luar angkasa. Nah, ketika nanti dia pulang, sesuatu ataupun makhluk lain dari angkasa mengikuti dia secara tidak sadar, ataupun kata lainnya alien. Nah, alien ini mengikuti seorang ahli peneliti tadi yang turun ke bumi. Nah, ketika makhluk luar angkasa ini sampai ke bumi, lalu makhluk luar angkasa ini melihat peradaban di bumi ini, di bumi ini sangat memiliki kekayaan alam serta memiliki teknologi yang canggih. Nah, makhluk luar angkasa ini ingin memiliki bumi tersebut dengan spesies-spesiesnya di luar angkasa. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, semakin lama makhluk luar angkasa ini di bumi, tanpa ada yang ketahui, dia berpikir bahwa dia ingin memiliki bumi tersebut dengan cara pertama dia itu melakukan kekacauan. Dia itu membuat bencana alam sehingga bencana alam ini tidak mampu membuat manusia punah tersebut. Lalu muncullah pemikiran alien tersebut dengan cara dia itu membuat senjata biologis yang berupa itu seperti virus. Nah, virus ini nantinya akan menyerang manusia, di mana virus ini penyebarannya begitu cepat. Nah, ketika manusia ini kena virus tersebut, dia tidak butuh waktu lama untuk memusnahkan manusia. Dia hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk memusnahkan manusia tersebut. Nah, penyebarannya pun begitu cepat. Dia itu menyebarnya lewat pernafasan. Nah, ketika itu manusia telah punah, alien-alien tersebut memanggil temannya dengan cara memberikan signal kepada teman-temannya tersebut. Nah, begitu saya pendapat saya mengapa suatu saat nanti manusia itu punah secara massal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witri Latifatul Iza. Saya akan menjelaskan menurut saya tentang kepunahan ke-6, yaitu tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su artinya pelabuhan dan nami yaitu gelombang. Dengan kata lain disebut dengan gelombang pasang karena adanya faktor antara gelombang pasang dan tsunami. Istilah tsunami dikenal sebagai gelombang yang sangat tinggi yang diakibatkan kegiatan seismik. Proses tsunami ini berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, atau fase ini dinamakan gempa bumi karena gempa bumi ini keseimbangan air laut terganggu sehingga terjadi suatu aliran energi air laut. Energi air laut itu disebut tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Fadlia Yulinar, NPM 1840 60 30 46. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bisa kepunahan ke-6 ini terjadi. Jadi menurut saya kepunahan ke-6 ini bisa terjadi disebabkan oleh asteroid yang menghantam jatuh ke bumi. Jadi awal mulanya pada 66 juta tahun yang lalu, bumi mengalami kondisi yang sangat buruk. Asteroid raksasa sepanjang 81 km atau 50 mil menabrak sebuah wilayah pantai yang sekarang disebut Meksiko di dekat Chicxulub. Ini merupakan sebuah peristiwa yang diduga memicu gelombang kepunahan massal di planet kita yang menewaskan 75% dari semua kehidupan di bumi termasuk dinosaurus pada saat itu. Nah, jadi menurut saya di sini, hal ini bisa terjadi kembali di masa sekarang. Asteroid itu jatuh, lalu menewaskan semua makhluk yang ada di bumi termasuk manusia. Lalu terjadilah kepunahan massal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa membuat global warming. Global warming itu juga salah satu efek dari manusianya sih, mas kitanya, karena kita global warming itu bisa terjadi. Nah, itu pendapat saya. Kalau misalnya ditanyakan ke ngawur kenapa itu musnahan itu jadi, mungkin para hewan menjajah kita. Enggak sih, bercanda. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepunahan massal terhadap manusia ke depannya. Jadi, menurut pemikiran saya atau pendapat saya, ini karena ulah dari manusia. Nah, dari ulah manusia tersebut, mereka ini manusia ini menciptakan alat teknologi, di mana alat teknologi itu akan menguasai isi bumi. Ya, contohnya saja seperti yang kita ketahui di dunia ini ataupun di luar negeri sekarang sudah menciptakan robot. Nah, di mana robot tersebut akan menyerupai sebagai manusia. Nah, robot tersebut melakukan aktivitas biasa seperti layaknya manusia. Nah, menurut pendapat saya, karena robot ini diciptakan oleh manusia, maka robot tersebut lebih pintar daripada manusia. Nah, karena robotnya lebih pintar dari manusia, maka si manusia dengan si robot menjadi bersaing. Nah, karena si robot ini ingin menguasai bumi, maka si robot akan mencari cara bagaimana memusnahkan manusia. Karena si robot ini sudah pintar dari manusia, maka si robot akan menciptakan teknologi baru untuk memusnahkan manusia yang ada di bumi. Nah, maka karena seiring berjalannya waktu, robot akan menciptakan teknologi baru yang akan memusnahkan manusia yang ada di bumi, sehingga terjadilah peperangan manusia dan robot. Nah, karena manusianya akan punah, maka yang akan menguasai bumi itu adalah robot, sehingga isi di seluruh bumi adalah robot. Nah, karena proses peperangan antara robot dengan manusia terjadi, maka terjadilah kerusakan lingkungan ataupun kepunahan manusia yang ada di bumi. Itu adalah salah satu contoh bagaimana manusia itu. Perkenalkan, nama saya Rosalia Penny, NPM 1860603027. Menurut pendapat saya, dalam imajinasi saya, kepunahan ke-6 mungkin akan terjadi. Itu diakibatkan oleh ulah atau egoisme manusia, yang mana manusia ini terus-menerus menggunakan atau memanfaatkan alam sekitar untuk kebutuhan dan keperluannya, namun tidak merasa puas, sehingga terus-menerus menggali atau memanfaatkan alam itu sendiri. Kemudian yang dalam imajinasi saya, spesies yang mungkin akan punah itu ada mamalia, kemudian ada fishes dan juga amfibi. Mengapa demikian? Karena berdasarkan artikel yang saya baca, ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa kedepannya ini mungkin spesies itu akan langka atau punah disebabkan oleh aktivitas atau ulah manusia. Kemudian beberapa akibat jika manusia itu tidak mempunyai kesadaran terhadap lingkungannya. Seperti contoh, baru-baru ini Kalimantan atau beberapa tahun yang lalu Kalimantan mengalami kebakaran hutan yang hebat, yang mana di
sini dapat kita lihat bahwa hutan Kalimantan itu sendiri merupakan paru-paru bumi dan menjadi tempat atau rumah bagi banyak spesies di situ. Dan kebakaran hutan ini sangat hebat sehingga banyaknya spesies yang mati, dan dampaknya juga tidak hanya di daerah itu sendiri. Asapnya atau kabutnya itu keluar daerah dan terkena di beberapa negara, seperti negara tetangga juga kena di Malaysia. Kemudian pada saat itu aktivitas pun diliburkan karena kabut yang mungkin membuat pandangan mata tidak begitu jauh atau tidak terlihat, dan juga berpengaruh terhadap saluran pernapasan. Kemudian mengapa saya katakan kepunahan diakibatkan oleh ulah manusia? Jika manusia terus-menerus menebang pohon atau membakar lahan dan membangun bangunan dan tidak memperhatikan keberlangsungan hidup makhluk hidup sekitarnya, maka akan adanya kepunahan ini ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohma. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah evolusi terkait pemikiran saya atau pandangan saya mengenai evolusi di masa depan atau evolusi ke-6. Nah, menurut seorang ilmuwan bernama Georges Cuvier menyatakan bahwasanya evolusi itu terjadi secara cepat dan juga selalu ditutup dengan bencana alam. Nah, menurut saya evolusi yang terjadi di masa depan itu atau evolusi ke-6 itu terjadi karena pemanasan global atau global warming. Nah, ketika kita berbicara mengenai global warming, maka tidak asing lagi bagi kita, yang mana global warming itu merupakan suatu permasalahan yang dari dulu sampai sekarang masih belum dapat terselesaikan. Nah, menurut saya akan terjadi kepunahan secara massal suatu organisme di masa depan. Nah, yang mana terjadinya kepunahan ini terjadi karena global warming. Nah, yang mana global warming ini sangat mempengaruhi kehidupan yang ada di muka bumi, tak terkecuali manusia itu sendiri. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya manusia itu adalah penyebab utama adanya global warming. Nah, adapun beberapa penyebab global warming diantaranya adalah emisi gas rumah kaca, kemudian bahan bakar fosil, kemudian karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini yang ada di muka bumi ini sangat berlebihan sekali dan tidak ada penanganannya. Nah, contohnya itu seperti reboisasi, seperti itu masih sangat jarang sekali, karena seperti yang kita ketahui bahwa karbon dioksida akan diubah oleh tumbuhan menjadi oksigen, tetapi pada kenyataannya banyak sekali penebangan pohon secara liar seperti itu. Nah, kemudian perubahan iklim global secara global itu contohnya seperti mencairnya cluster yang ada di kutub selatan. Kemudian adanya pemanasan suhu. Nah, tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya sekitar 600.000 kematian terjadi pada tahun 1990 terjadi akibat perubahan suhu secara ekstrim. Jadi menurut saya akan terjadi evolusi ke-6, yaitu akibat pemanasan global atau global warming ini, dimana ketika global warming ini terjadi secara terus-menerus dan tidak ada jalan keluar untuk mengatasinya. Nah, maka akan terjadi suatu bencana alam yang sangat dahsyat. Nah, yang mana bencana ini akan menyebabkan terjadinya kepunahan secara massal suatu organisme atau seluruh organisme yang ada di muka bumi ini ketika terjadi suatu bencana alam secara dahsyat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait evolusi yang akan terjadi di masa depan atau evolusi ke-6 menurut pandangan saya atau menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepunahan massal ke-6. Kepunahan massal ke-6 pasti akan terjadi, entah itu kiamat besar atau ulah manusia sendiri. Sebelumnya, kepunahan dalam biologi berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau kelompok takson. Menurut saya, kepunahan ke-6 akan terjadi akibat ulah manusia sendiri. Kegiatan manusia yang berkontribusi pada kerusakan alam seperti polusi, penangkapan ikan secara berlebihan, dan pemanasan global pun membuat hewan-hewan sulit beradaptasi dan membuat mereka punah. Nah, mengapa kita harus peduli dengan kerusakan alam? Karena keberlangsungan hidup anak cucu kita nanti sangat tergantung pada biodiversity atau keanekaragaman hayati. Jika kita terus merusak ekosistem alam, maka mekanisme alam akan terganggu.
Oleh karena itu akan menyebabkan global warming. Nah, apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Kerusakan lingkungan terjadi karena populasi manusia semakin bertambah dan membutuhkan manusia ini pasti membutuhkan tempat tinggal dan industri pasti semakin bertambah. Dengan hal tersebut, penebangan hutan secara besar-besaran pasti akan terjadi. Seperti yang kita ketahui juga, hutan merupakan tempat tinggal para fauna dan flora. Dan hutan juga merupakan paru-paru dunia. Bayangkan jika hutan terbakar, bagaimana nasib para fauna dan flora yang ada di hutan tersebut? Pasti mereka juga akan kesulitan dan akan ikut terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang kepunahan massal pada periode ke-6. Menurut saya, faktor yang mempengaruhi kepunahan massal itu ada dua faktor. Yang pertama, faktor kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, dan faktor kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Nah, faktor lingkungan yang disebabkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri akan berdampak pada dirinya sendiri. Nah, banyak aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti mengambil alih tempat para satwa dan menyebabkan satwa yang tinggal di dalamnya itu menghilang. Ini akan menyebabkan satwa yang menghilang itu tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan akan menyebabkan kepunahan. Dan banyak juga manusia yang memburu pada satwa dan akan mengalami kepunahan. Jika hal itu terus-menerus dilakukan, maka akan banyak satwa yang lain akan mengalami kepunahan. Dan jika itu terus terjadi, maka satwa itu tidak dapat bertahan hidup kembali. Dan ada juga, bukan hanya itu, manusia juga banyak melakukan kerusakan lingkungan seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, dan aktivitas itu akan menyebabkan dampak yang tidak baik untuk manusia itu sendiri, seperti akan menyebabkan banjir. Dan jika aktivitas itu terus-menerus dilakukan, akan berdampak lebih besar lagi untuk manusia itu sendiri dan hewan, bahkan makhluk hidup yang lain yang ada di bumi ini. Dan faktor yang kedua itu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam itu sendiri, seperti letusan gunung api, abrasi, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Dalam peristiwa alam juga dapat menyebabkan makhluk hidup yang ada di dalamnya itu punah. Akibat dua faktor tersebut yang akan menyebabkan kepunahan massal pada periode ke-6, itu menurut saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siptiani, NPM 184060311. Apakah menurut pendapat saya kepunahan massal ke-6 akan terjadi? Iya, menurut saya kepunahan massal ke-6 akan terjadi atau sedang berlangsung sekarang. Di mana dari beberapa artikel yang saya baca, setidaknya 515 spesies vertebrata darat memiliki jumlah populasi di bawah atau kurang dari 1000 spesies yang akan hilang atau punah dalam beberapa tahun yang akan datang. Nah, jadi menurut pendapat saya, kepunahan massal ke-6 akan terjadi karena diakibatkan adanya aktivitas manusia yang kurang terkontrol. Contohnya, pembangunan pabrik-pabrik yang dilakukan secara besar-besaran. Nah, di mana pembangunan pabrik-pabrik ini akan menimbulkan efek negatif atau dampak yang buruk bagi lingkungan, seperti peningkatan polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Selain itu, ada juga aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab, seperti penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah khususnya pada daerah sungai dan laut, dan pembukaan hutan sebagai lahan pertanian dan pemukiman rakyat.
Nah, dari semua aktivitas manusia ini akan memberikan dampak yang buruk bagi ekosistem lingkungan dan akan membuat spesies-spesies di seluruh dunia, di seluruh bumi terancam punah. Hal ini diakibatkan karena rusaknya habitat atau tempat tinggal dari hewan-hewan tersebut dan akan mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sebagai akibat dari penebangan liar dan pembuangan sampah secara tidak bertanggung jawab tadi. Nah, jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka kepunahan massal ke-6 akan terjadi. Jadi mungkin itu saja menurut pendapat saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dewi Anjani. Saya akan berimajinasi tentang kepunahan massal yang ke-6 yang akan terjadi. Nah, jadi bumi kita ini sudah mengalami kepunahan sebanyak 5 kali. Yang paling dikenal itu kepunahan dinosaurus 65 juta tahun yang lalu. Nah, sekarang kita lagi dilanda atau diambang dengan kepunahan massal yang ke-6. Penyebabnya itu bukan lagi karena tabrakan meteor atau meledusnya gunung, akan tetapi bisa terjadi karena ulah manusia sendiri. Nah, satu spesies bisa mengakibatkan kiamat bagi seluruh spesies yang ada di bumi ini. Hanya dengan kurun waktu 40 tahun belakang, manusia sudah menyebabkan kepunahan separuh hewan liar yang ada di daratan. Selanjutnya, mengapa kita harus peduli dengan kerusakan alam? Karena keberlangsungan hidup anak kita nanti, anak cucu kita nanti sangat bergantung pada biodiversity atau keanekaragaman hayati. Pentingnya biodiversity ini adalah karena kita tidak bisa hidup tanpa oksigen dan makanan apabila terus-menerus merusak ekosistem alam. Mekanisme alam akan terganggu menyebabkan pemanasan global, perubahan iklim, maka produksi oksigen dan makanan akan terganggu. Nah, kemudian penyebabnya itu karena populasi manusia semakin bertambah. Kita butuh tempat tinggal, butuh perluasan industri dan pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Van Victoria. Di sini saya akan menjelaskan penyebab kepunahan ke-6. Menurut saya, penyebab kepunahan ke-6 itu bisa disebabkan oleh perang. Nah, perang itu adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik, dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertengkarkan. Perang secara purba dimaknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perang seperti barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Namun kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, tetapi sudah bergeser pada kata sifat. Nah, jika suatu saat terjadi peperangan antara manusia yang disebabkan karena tidak ada manusia yang ingin mengalah dan ingin menguasai dunia, maka akan terjadi pembunuhan yang menyebabkan dunia hancur dan makhluk hidup semua punah. Apakah kepunahan massal ke-6
telah terjadi. Jadi menurut saya kepunahan massal ini telah terjadi. Yang berdasarkan yang saya baca di artikel, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa kepunahan massal ini telah terjadi mulai dari tahun 2010, di mana emisi karbon dioksida bahan bakar dari fosil telah mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan. Beberapa ilmuwan pun mengatakan bahwa jika ini terus berlangsung, diprediksi bahwa ini banyak mempengaruhi kehidupan di bumi ini dalam waktu 3-4 dekade ke depan. Jadi dari sini bisa saya mengatakan bahwa kehidupan di bumi ini sudah masuk dalam kepunahan massal ke-6. Bukti lain juga mengatakan bahwa jika kita melihat dari pemanasan global, di situ juga bisa kita lihat bahwa telah terjadi kepunahan massal ke-6 ini, di mana ketika terjadi pemanasan global secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi tumbuhan dan juga hewan, entah itu di darat ataupun di laut. Jadi pemanasan global ini sangat tidak baik jika terus-menerus. Mungkin banyak cara dari untuk minimalisirkan ini yang namanya pemanasan global, namun sampai saat ini semakin kurang rasa kesadaran dari manusia tersebut. Sebenarnya ini kembali dari kita juga. Ini kepunahan bisa jadi hasil dari ulah kita sendiri. Jadi pada pemanasan global ini, ketika terjadi pemanasan global secara terus-menerus, maka di mana dampak terbesarnya itu adalah cuaca yang ekstrim, di mana permukaan air laut semakin meningkat, dan juga dari segi di laut, hewan-hewan yang ada di laut itu banyak yang mengalami kepunahan karena cuaca dan juga arus laut yang tidak seperti biasanya, maksudnya berubah-ubah, sehingga banyak mengalami kepunahan bagi hewan-hewan laut. Dan juga di darat, di mana cuaca ekstrim seperti kemarau berkepanjangan, jadi hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut pendapat saya, kepunahan yang ke-6 terjadi itu disebabkan oleh manusianya sendiri. Tekanan manusia seperti rusaknya habitat, rusaknya ekosistem hutan, penebangan ilegal, pembakaran hutan yang terjadi secara berhari-hari, penggundulan hutan, serta populasi lingkungan. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini dunia mengalami kerusakan hutan yang drastis. Dampak destruktif dan deforestasi dan perubahan iklim mengarah ke pohon-pohon yang lebih pendek dan tidak berumur panjang. Dengan kenaikan suhu yang meningkatkan kekebalan hutan, kekeringan hingga wabah serangga, membuat pohon-pohon di hutan sulit untuk bertahan lama. Akibatnya, saya mengenai kepunahan massal yang ke-6 ini, yaitu kepunahan yang terjadi akibat tsunami yang sangat besar. Nah, seperti yang kita ketahui, tsunami ini merupakan gelombang yang sangat besar yang terjadi akibat adanya gempa bumi, longsor, dan letusan gunung. Di mana kita dapat melihat bahwa sudah tidak asing lagi ya, kita dengar bahwa tsunami ini merupakan suatu gelombang yang sangat tinggi yang diakibatkan oleh kegiatan seismik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang ini di kota-kota yang di luar sana itu sering terjadi gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan terjadi di beberapa tahun kemudian, yaitu tsunami yang sangat besar yang akan menyebabkan terjadinya kepunahan massal ini. Nah, untuk itu kita melihat bahwasanya tsunami ini
adalah gelombang yang cukup besar yang terjadi akibat patahan-patahan, akibat gerakan-gerakan yang menyebabkan patahan atau disebut dengan sesar. Nah, patahan inilah yang akan mengakibatkan permukaan dasar laut itu menjadi tidak stabil atau tidak seimbang, di mana permukaan dasar laut ini akan menjadi naik atau turun secara tiba-tiba atau secara tidak langsung kita tidak sadari bahwa akan terjadinya kekeringan pada air laut, yang kemudian kita akan melihat bahwa ada gumpalan-gumpalan yang sangat besar yang akan menuju ke daratan, di mana gumpalan-gumpalan ini akan memasuki atau menghancurkan daratan, semua bangunan-bangunan, hingga tidak ada lagi kita lihat seperti adanya ke titik kehidupan. Nah, akibat dari air yang besar ini akan menyebabkan rusaknya bangunan-bangunan, seluruh tumbuhan-tumbuhan dan seluruh makhluk hidup itu akan mati. Nah, dari akibat inilah akan menyebabkan terjadinya kepunahan, karena hanya sedikit kemungkinan adanya untuk kehidup. Nah, mungkin menurut pendapat saya akan terjadinya tsunami yang cukup besar yang akan menghantam di seluruh dunia, sehingga akan menyebabkan kematian dan akan menyebabkan kepunahan massal yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Pelangi, NPM 1840603044. Baiklah, menurut saya salah satu hal yang dapat menyebabkan terjadinya kepunahan massal itu yaitu adanya eksploitasi alam yang secara berlebihan. Artinya bahwa pemanfaatan alam itu secara berlebihan. Nah, jadi dari eksploitasi alam ini yang secara berlebihan itu akan memberikan dampak negatif yang besar bagi makhluk hidup. Nah, salah satu contohnya itu ada rusaknya hutan, kemudian ada pencemaran air, kemudian juga itu akan memberikan berbagai bencana alam. Nah, yang nantinya itu akan mengakibatkan rusaknya kelestarian ekosistem, bahkan juga akan memberikan dampak bagi manusia, yaitu mengakibatkan ribuan nyawa dari manusia itu bisa melayang. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pencemaran tanah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tanah itu merupakan salah satu sumber daya bagi makhluk hidup. Nah, ketika tanah tercemar, maka itu akan mengakibatkan dampak bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dari tanah yang tercemar ini akibatnya yaitu salah satunya yaitu manusia itu akan sulit menghasilkan atau memproduksi sayur-sayuran atau berbagai makanan yang bersumber dari tanaman. Nah, kemudian tanah yang tercemar juga itu juga dapat mengakibatkan berbagai penyakit yang berasal dari zat-zat yang berbahaya, sehingga tumbuhan, kemudian hewan, dan manusia itu juga dapat terkena penyakit. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Kurniawati, pendidikan biologi. Menurut pendapat saya, apa saja kepunahan yang keenam? Nah, di dunia ini telah masuk namanya alat-alat canggih yang dulunya belum ada, di mana bisa disebut dengan teknologi canggih. Nah, teknologi yang canggih dapat membantu manusia agar lebih ringan untuk bekerja. Namun, dampak dari teknologi ini berdampak pada alam. Sebab dari alam itu bisa menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Dari pencemaran udara oleh asap, karbon dioksida, polusi dari sampah, limbah rumah tangga, bahan bakar racun, limbah industri. Nah, di sini akan menyebabkan tekanan kepada kesehatan manusia secara fisiologis dan biologis, ekonomi dan ekologis. Nah,
dari peningkatan dampak pencemaran lingkungan hidup akan menurunkan daya dukung alam bagi manusia. Bila alam tidak mampu lagi mendukung, maka akan terjadi konflik. Nah, perang sesama manusia yang memperebutkan sumber daya alam untuk makanan, bertahan hidup, dan alam memiliki batas, sehingga terjadilah kepunahan yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Indriani. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai apakah kepunahan keenam itu akan terjadi. Nah, menurut pendapat saya, kepunahan keenam itu akan terjadi. Nah, seperti kita ketahui bahwa evolusi merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi atau organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan genetik. Nah, kepunahan keenam itu mungkin akan terjadi. Seperti yang kita ketahui, kerusakan lingkungan merupakan faktor yang menyebabkan dalam kepunahan manusia. Kerusakan lingkungan mengakibatkan krisis iklim yang berkepanjangan. Tentunya itu dapat merusak biosfer kehidupan yang ada di bumi. Seperti saat ini, bumi sedang mengalami krisis iklim, suhu bumi semakin meningkat, di mana menyebabkan banyaknya perubahan iklim ekstrim. Nah, bumi mengalami kerusakan akibat kerusakan alam, sehingga suhu naik dan kadar karbon dioksida meningkat. Seperti terjadinya pemanasan global, sekitar 30 tahun ke depan akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh dunia. Kebakaran hutan, kekeringan besar-besaran yang membuat penduduk di dunia, baik yang miskin, kelas menengah, akan kesulitan dalam bertahan hidup di tengah kerusakan alam. Nah, kerusakan lingkungan dapat menyebabkan dampak negatif. Kemudian ketahanan pangan akan jadi problem yang memicu konflik perang akibat berbagai konflik, sekaligus permasalahan ketahanan negara, di mana manusia memiliki teknologi perang yang dapat digunakan untuk saling menghancurkan. Jadi dengan adanya kekurangan pangan tadi, itu akan memicu terjadinya konflik tersebut yang akan menghancurkan dunia. Namun kepunahan massal ini mungkin akan terjadi, tetapi tidak mudah. Butuh waktu yang sangat lama, bumi akan mengalami kepunahan. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa manusia memegang peran penting terkait kerusakan bumi dan akibat-akibat atau permasalahan yang menyebabkan kerusakan. Nah, mungkin itu saja pendapat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Widya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepunahan ke-6, yaitu bahwa NASA memprediksi zaman es akan kembali membekukan bumi. Badan Penerbangan dan Antariksa alias NASA justru memprediksi bumi akan semakin dingin beberapa tahun ke depan. Nah, pada pertengahan tahun 2018, NASA memprediksi bahwa suhu bumi akan semakin dingin saat memasuki tahun 2030. Prediksi suhu ekstrim ini dikatakan oleh sejumlah ilmuwan NASA, yang salah satunya seorang profesor bernama Valentina Sharapová. Nah, Sharapová ini memperingatkan manusia bila zaman es akan kembali membekukan bumi. Menurut ilmuwan ini, zaman es bisa muncul karena kacaunya siklus matahari. Sebagaimana perlu diketahui, kalau matahari mempunyai siklus 11 tahunan. Saat siklus itu terjadi, aktivitas matahari itu mencapai puncaknya atau justru sebaliknya, pisah tidur. Nah, di siklus matahari yang ke-26 yang akan terjadi di tahun 2030 sampai 2040, aktivitas matahari akan mencapai titik terendah sama seperti 370 tahun silam. Fenomena ini disebut Maunder minimum. Nah, menurut Sharapová, kacaunya siklus matahari ini disebabkan adanya gerakan lapisan luar matahari dan lapisan dalamnya tak lagi seirama. Imbasnya, matahari tidak dapat mengeluarkan energi penuh.
seperti biasa dan mungkin terjadinya zaman es. Nah, pada zaman es ini bisa didapati aneka ragam mamalia dan banyak fauna lainnya. Sebagian fauna besar punah di zaman es ini, kemudian spesies manusia ini mulai tersebar ke berbagai penjuru dan mulai memburu fauna-fauna tersebut, sehingga fauna tersebut lama-kelamaan mengalami kepunahan massal. Karena fauna-fauna tersebut tidak bertahan hidup atau tidak dapat beradaptasi di zaman es, maka fauna ini lama-kelamaan akan terseleksikan. Begitu juga dengan manusia. Jika dia tidak dapat beradaptasi di zaman es itu, dia akan mengalami kepunahan. Sekian penjelasan singkat tentang imajinasi kepunahan ke-6 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira dari jurusan Pendidikan Biologi. Saya di sini akan memberikan penjelasan sedikit tentang apakah akan ada nantinya kepunahan massal yang ke-6. Nah, menurut saya itu akan ada nanti kepunahan massal ke-6. Nah, di sini dari beberapa artikel yang telah saya baca, bisa saya simpulkan bahwa akan ada kepunahan massal yang ke-6. Nah, pada kepunahan massal ke-6 ini, siapa sih yang akibatkan? Nah, yang akibatkan nanti kepunahan massal ini itu akibat pengerusakan habitat alami hewan secara masif oleh manusia. Nah, manusia sendiri yang akan sendiri menyebabkan kepunahan massal ke-6. Nah, kepunahan massal ini itu diperkirakan terjadi pada tahun 2200 nanti. Nah, pada saat itu sekitar 25% mamalia atau hewan menyusui dan sekitar 13% burung akan lenyap dari bumi. Nah, itu sudah perkiraan waktu sekitar tahun 2200 ke depannya nanti. Nah, kan tadinya sudah kita tahu kalau kepunahan massal ke-6 ini akan terjadi karena ulah manusia sendiri. Nah, ada banyak kegiatan manusia yang berpotensi yang menyebabkan kepunahan massal, yaitu pada kerusakan alam. Kan sudah banyak terjadi kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, seperti polusi yang bisa kita lihat sekarang. Ada polusi air, ada polusi udara, ada polusi tanah. Sudah banyak sekali yang contoh-contohnya. Terus penangkapan ikan secara berlebihan. Meskipun kita tahu kalau sumber daya laut kita itu khususnya di negara kita itu cukup melimpah, tapi ketika kita mengambil secara berlebihan atau menguras secara berlanjut secara banyak dalam jumlah yang banyak, otomatis akan mengalami juga penyusutan. Nah, juga salah satunya yaitu pemanasan global. Nah, sekarang saja itu pemanasan global sudah dapat kita rasakan, itu akibat pembangunan yang terjadi di bumi. Nah, apalagi beberapa tahun ke depan, otomatis setiap dari bumi negara itu pasti akan membangun. Nah, itu nanti akan menyebabkan pemanasan global yang nantinya akan membuat hewan-hewan itu punah dan tidak bisa beradaptasi. Mungkin itu saja penjelasan saya. Terima kasih.